Selamat malam semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hati dan tidak sombong. Selamat malam, Romo. Malam Romo, be Selamat happy malam ya, semua. Salam dari Ambon. Ambon. Saya Ambon. orang Jauh ya, Romo. saya orang asli K. Malam baik. Nama itu pasti lebih dikenal karena ada John K. Ya semua orang tahu. Ya saya orang K. Saya tabisan tahun 89. Lalu sesudah itu apa dikasih kesempatan 2 tahun belajar. Dan kemudian 8 tahun saya mengajar di Pineleng. Dan sesudah itu pindah ke Jakarta dan berkarya di Jakarta dari tahun 2002 sampai 2023 akhir. Dan selama di Jakarta itu saya 12 tahun berkarya di Paroki Kedoya, Gereja Santo Andreas. Sekarang itu saya mengenal dengan baik, itu salah satu dari uh, sahabat-sahabat komunitas ini, Dokter Mustika. Nah, beliau yang mengundang saya untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Sebenarnya 2 kali beliau minta, tapi permintaan yang pertama tidak saya tanggapi, saya diam aja. Dan kemudian beberapa waktu lalu beliau meminta saya lagi, akhirnya saya mengatakan dalam hati saya tidak bisa menolak lagi, dan saya mengatakan ya silakan diatur. Jadi itu perkenalan singkat. Saya sekarang bekerja di Wisma Gonzalo Peloso, Wisma Samadhi Gonzalo Peloso, satu rumah retret di kota Ambon, kurang lebih 15 menit dari pusat kota. Cukup ya? Oke, itu perkenalan singkat saya. Nah, saya sendiri senang sekali bahwa pada malam hari dikasih kesempatan untuk memberikan renungan. Mungkin isi dari renungan itu bukan sesuatu yang sangat baru. Sudah sering kita dengarkan. Tapi saya percaya melalui renungan ini, Tuhan kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita semua, mengajak kita untuk menegaskan kembali iman kita akan kemahabaikannya yang dahsyat, yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dibawakan pada malam hari ini justru memperkaya kita, menjadi daya dorong untuk mewujudkan apa yang tadi dalam doa Rosario Santo Mikael itu menjadi permohonan kita. Oke, saya langsung saja masuk pada materi karena waktu saya mudah-mudahan saya berusaha untuk tidak lebih dari 30 menit. Ya, mudah-mudahan. Ya. Karena nanti juga akan ada cerita-cerita lain yang menambah bahan yang sudah ada, tapi mudah-mudahan tidak melewati jam yang sudah diberikan kepada saya. 30 menit, ya sampai 40 menit mungkin terlalu lama. Nah, Paus Francis sebenarnya mengatakan renungan-renungan itu sebaiknya jangan lebih dari 10 menit. Tapi itu apa? Ini renungan khusus. Jadi saya berusaha untuk membawakannya sesuai dengan persiapan saya. Dan saya berharap bahwa apa yang diberikan itu sungguh-sungguh membawa kita kepada penegasan iman. Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami dan karena ini kami membaharui kembali keputusan kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Saya mencoba untuk men-share itu materi yang saya siapkan. Baik.
Kelihatan? Kelihatan, Pastor. Oke, terima kasih. Materi atau judul atau tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan. Halo? Kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah kawanan yang digembalakan Sang Sabda. Satu tema yang sangat kaya, yang kalau direnungkan dengan lebih mendalam waktu setengah jam itu rasanya sangat kurang. Tapi mari kita coba untuk mengambil pesan-pesan pokok saja dari tema ini untuk membawa kita pada penegasan kembali akan iman kita, iman akan Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, tema ini sebetulnya sudah sering kita renungkan pada minggu keempat Paskah, minggu Paskah yang keempat. Dan malam hari kita mencoba untuk mengangkat aspek-aspek lain yang mungkin belum pernah disampaikan dalam khotbah-khotbah waktu misa pada hari minggu keempat Paskah, minggu Paskah yang keempat. Saya mau berangkat dari teks ini yang pasti kita semua sudah tahu, mungkin sudah hafal, karena juga ada satu lagu yang diangkat dengan yang mengangkat lirik dari tema ini, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Satu teks yang mungkin banyak dari kita sudah menghafalnya. Atau bagi mereka yang biasanya menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku, teks ini sudah bukan sesuatu yang asing. Jadi mari kita mendengarkan lagi apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui teks ini. Sesuatu yang barangkali sudah banyak kali kita dengar, tapi hari ini Tuhan mau mengatakan lagi kepada kita, mau mengingatkan lagi kepada kita apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, apa yang menjadi bagian dari semangat hidupnya, apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang diwujudkan dulu, yang sekarang tetap diwujudkan melalui rohnya, dan di hari-hari yang akan datang dia akan terus mewujudkannya. Teks lain adalah dari Yohanes bab 10 ayat 14 sampai 15. Satu bagian singkat dari teks yang panjang. Aku mengambil bagian yang singkat itu saja. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sang gembala baik mengenal kita, domba-dombanya, dan tentu diharapkan domba-domba kita mengenal dia. Nanti sebentar kita akan mencoba untuk memahami apa artinya mengenal Yesus sebagai gembala baik. Apa artinya itu untuk kita? Nah, ketika mempersiapkan renungan ini, saya jadi ingat akan satu gambar yang untuk saya menjadi gambar yang mengangkat dua teks ini dengan sangat baik.
sebuah gambar yang menerjemahkan dengan baik intisari dari teks ini. Dan karena itu saya mencoba untuk melihat kembali gambar itu, dan sambil melihat gambar itu saya membuat renungan yang saya mau sampaikan hari ini. Suatu gambar yang untuk saya personal itu sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Ada Yesus meletakkan domba di bahunya. Ada domba-domba yang ada di sekitar dia. Dan Yesus itu adalah Yesus yang punya hati. Sang gembala baik adalah gembala yang punya hati untuk domba-dombanya. Dan ketika saya berkontemplasi mencoba untuk menempatkan diri sebagai domba yang ada di bahu sang gembala, inilah yang saya rasakan dan coba saya bawakan pada kesempatan ini. Dan gambar tadi itu, gambar ini, gambar Yesus yang meletakkan domba di bahunya dan domba-domba lain berada di sekitar dia, merangkum tema kita pada malam hari ini, tema gembala baik, tapi serentak membawa kita kepada hati kudus Yesus. Kedua, bilang saja tema yang mau mengatakan kepada kita hal yang satu dan sama. Gembala baik yang punya hati untuk kita. Cinta yang berbelas kasih, yang mengenal, menjaga, melindungi, bahkan memberi nyawanya bagi kita, kawanan dombanya. Dan hari ini Tuhan mau menyampaikan kembali kepada kita semua satu persatu bahwa kita dicintai. Ia mengenal kita masing-masing, ia menjaga kita, ia melindungi kita, bahkan memberi nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Satu tema yang, satu permenungan yang tentu menantang kita berhadapan dengan situasi kehidupan nyata kita yang menghadapi tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak. Kita dapat membayangkan apa yang terjadi di Los Angeles, California. Bagaimana orang memaknai Yesus gembala baik yang menjaga, melindungi mereka ketika mereka berada dalam situasi di mana apa yang mereka punya itu habis. Kita coba untuk melihat itu sebentar. Jadi gambar ini mau mengatakan kepada kita dan mengajak kita untuk percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Kasihnya yang tidak hanya dalam bentuk hal-hal yang enak dan nyaman, tapi kasihnya yang juga dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, tetapi yang membawa kita kepada satu pelajaran berharga. Bahwa Tuhan mau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah, tapi menjadi pribadi yang kuat. Karena percaya bahwa
Dia adalah kekuatan yang memampukan kita untuk melewati kesulitan-kesulitan. Nah, seringkali kita tidak selalu percaya akan kekuatan yang berasal daripadanya. Seringkali iman kita itu menjadi iman yang sangat kerdil. Lalu kita kehilangan kemampuan yang sesungguhnya untuk menghadapi tantangan itu, karena yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan satu cinta yang ketika ia berbicara tentang dirinya sebagai gembala baik, itu adalah cinta yang sama yang mengalir dari hatinya yang ditikam dengan tombak. Kita diajak untuk memandang hati yang tertikam itu, untuk menyadari bahwa dari hati yang tertikam itulah mengalir kehidupan baru. Darah dan air yang mengalir dari hatinya memberi kita hidup. Kita minum dari darah dan air itu, dan kita beroleh hidup. Hidup sebagai persatuan dengan Dia, bersatu dengan Dia, dan Dia bersama dengan kita. Nah, penulis kitab Wahyu berujar seperti ini, mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk menegaskan kembali keyakinan kita. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Tuhan mengajak kita untuk menegaskan kembali keyakinan iman kita. Bahwa kita dituntun, kita dijaga, kita dilindungi, kita digembalakan. Kita sungguh-sungguh aman berada bersama-sama dengan Dia. Karena Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Tapi sering itu menjadi persoalan ketika iman kita itu begitu kerdil, sampai kita lalu kemudian kehilangan kepercayaan akan perlindungannya. Dan begitu itu terjadi, kita justru menutup pintu hidup kita akan cinta kasihnya, akan kekuatannya, akan daya kehidupan yang setiap saat Ia sampaikan kepada kita, Ia anugerahkan kepada kita. Karena kasih Tuhan itu ibarat udara yang kita hirup setiap saat. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Tidak pernah berhenti. Tapi ketika kita ragu-ragu akan kasih itu, pintu hati kita tertutup sepenuhnya, sehingga cinta kasihnya seperti udara itu tidak masuk. Itu ibarat kita menutup hidung kita, dan kita tidak bisa menghirup udara itu. Begitu cinta kasih Tuhan, tidak pernah berhenti. Dan Dia mengajak kita untuk meyakini itu. Tidak pernah berhenti. Nah, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepada-Nya. Ia gembala yang menuntun kita kepada hatinya sebagai mata air kehidupan. Darah dan air yang mengalir dari hatinya itu adalah kehidupan. Dan kita diundang untuk datang mengambil, menerima kehidupan, kekuatan baru dari mata air itu. Air kasih yang keluar dari hatinya. Nah, kembali ke gambar ini, kalau saya merasa terancam, saya tidak akan dekat dengan orang itu.
Kalau saya tidak mengenal seorang, saya tidak akan terlalu dekat dengan dia. Karena takut dia malah akan melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Tapi dalam gambar itu kita melihat domba-domba itu dekat dengan sang gembala. Dan itu tentu berkaitan dengan pengalaman kehangatan kasih Tuhan. Mereka mengalami kehangatan kasih itu, dan itu membuat mereka dekat dengan sang gembala. Mereka mengalami perlindungannya, mereka mengalami bahwa dia penuh perhatian, mereka mengalami bahwa dia mengenal mereka, dan karena itu ada kedekatan. Kedekatan karena merasakan betapa hangatnya kasih Tuhan. Nah, gambar ini tuh mengajak kita untuk bertanya seberapa dekat saya dengan dia. Seberapa besar pengalaman saya akan kasihnya itu, sehingga itu membuat saya merasa bahwa jauh dari dia merupakan sesuatu yang buruk, suatu yang merugikan saya. Tapi dekat dengan dia adalah suatu yang lurus membawa damai. Hati-hati. Nah, sekarang kita bertanya, kasih yang bagaimana yang membuat domba-domba itu dekat, membuat kita menjadi dekat. Nah, jawaban atas pertanyaan itu mari kita dengarkan dari Santa Margareta Maria Alacoque. Nah, dari perjumpaan dengan hati kudus Yesus, waktu hati kudus Yesus menampakkan diri kepadanya, ada 3 berkas cahaya yang memancar dari hati itu. Dan berkas cahaya itu memancar tak henti. Berkas cahaya yang pertama adalah pancaran belas kasihan bagi para pendosa. Lalu berkas pancaran kedua adalah pancaran kemurahan hati yang membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang ketiga adalah pancaran kasih dan terang bagi para sahabatnya yang telah mencapai kesempurnaan. 3 cahaya yang sebetulnya menggambarkan, mau menunjukkan betapa Tuhan sayang kepada kita semua para pendosa. Betapa Tuhan sayang kepada kita dalam semangat kemurahan hatinya, mau membantu kita yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Betapa kita yang sudah ditebusnya di jalan keselamatan, Tuhan memberikan kasih, tapi juga memberikan terangnya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di jalan menuju keselamatan. Jalan kesempurnaan kasih. Saya pada poin yang kedua, pancaran kemurahan hati yang membantu siapa sih yang membutuhkan pertolongan. Saya mau mengisahkan kisah hidup saya. Waktu saya masih bayi, ibu saya bercerita saya sudah mati. Sudah mati. Dan sudah siap untuk dikuburkan. Tapi karena ibu saya tidak bisa menerima kenyataan itu, dia kemudian berlari ke gereja, dan di hadapan patung hati kudus dia mengatakan seperti, dia berdoa seperti begini, Tuhan, Engkau sudah berikan anak ini kepada saya. Berikan saya kesempatan untuk menjadi ibu yang baik bagi anak ini. Dan jika ia hidup, jika Engkau berikan kembali dia kepadanya, saya akan menyerahkan anak ini kepadamu. Setelah saya berdoa seperti itu, ibu saya pulang. Dan kemudian ada orang berlari-lari dari rumah dan mengatakan bahwa saya sudah bernapas lagi. Nah, itu satu pengalaman. Saya sendiri tidak tahu, tetapi ibu saya menceritakan itu, dan pengalaman itu
justru membawa saya kepada satu keputusan. Saya hidup karena hati kudus Yesus, dan karena itu saya mau menyerahkan kembali hidup saya untuk Dia. Itu yang memberikan alasan mengapa saya memilih untuk menjadi misionaris hati kudus, MSC. Satu pengalaman iman yang menunjukkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, yang mendengarkan harapan dan kerinduan kita yang mau datang kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih. Sebentar kita akan lihat pokok ini pada bagian akhir. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita terang agar kita tetap berjalan. Perjumpaan kita dalam komunitas ini dengan renungan-renungan sebetulnya semuanya menegaskan kembali bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih dan terang agar kita tetap berjalan di jalan menuju keselamatan, jalan kesempurnaan dalam kasih. Nah, Santa Margareta Maria Alacoque menegaskan hatinya adalah samudra yang penuh dengan segala berkat, di mana orang-orang malang boleh menyelam guna mendapatkan segala kebutuhan mereka. Hatinya adalah samudra sukacita, di mana kita semua boleh membenamkan segala penderitaan kita. Hatinya adalah samudra kerendahan hati, di mana kebodohan kita dihapuskan. Samudra belas kasihan bagi para pendosa, dan samudra kasih yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita diajak lagi untuk percaya, untuk menegaskan kembali keyakinan iman kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sedemikian mengasihi kita. Gembala yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Menjaga, melindungi, membawa kita kepada air, memenuhi kehausan kita, dan memberi kepada kita kesempatan untuk mendapatkan renungan-renungan seperti ini. Adalah cara Tuhan menyampaikan betapa kita dikasihi. Nah, semua yang ditulis Santa Margareta Maria Alacoque berkaitan dengan penampakan hati kudus Yesus kepadanya, sungguhnya menegaskan kembali apa yang dilakukan Yesus di masa hidup di dunia. Berjalan kemana-mana, seraya berbuat baik. Nah, dia menampilkan 3 karakter sebagai seorang gembala. Yaitu apa? Ia adalah gembala yang berjalan di depan. Artinya apa? Gembala yang menunjukkan jalan menuju keselamatan. Gembala yang menunjukkan jalan kepada kebahagiaan kekal melalui perbuatan dan perkataannya. Gembala yang mengajak kita untuk bertobat. Jalan pertobatan, jalan menuju kehidupan kekal. Gembala yang mengajak kita untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Gembala yang mengajak kita untuk mengampuni, untuk peduli. Sampai ketika para murid misalnya tidak mau atau menolak untuk memberi makan kepada orang-orang banyak yang sudah memang capek, dia mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Ketika Petrus bertanya tentang pengampunan, Yesus mengatakan ampuni 70 kali 7 kali. Untuk menunjukkan bahwa pengampunan itu sesuatu yang penting untuk keselamatan. Belas kasihan, kemurahan hati. Ia mengatakan itu mengajarkan itu kepada kita, tapi ia juga menunjukkan itu dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, ia adalah gembala yang baik yang bukan hanya berjalan di depan, tapi ada di tengah-tengah domba. Satu karakter lain dari gembala baik ini.
berada di tengah-tengah dombanya, dan karena itu domba-dombanya mengenal dia, merasakan kehadirannya, mengalami kehangatan kasihnya. Ia sungguh menjadi sahabat, tapi juga menjadi saudara. Makan dan minum, terutama dengan orang-orang berdosa, pelacur dan pemungut cukai. Orang-orang yang dibuang oleh masyarakat sesamanya, ia justru dekat mengenal mereka. Dan karena itu orang-orang itu dekat dengan dia, karena mengalami kami dibuang oleh masyarakat, tapi kami dikasihi. Kami ditolak, tapi kasih Tuhan tetap untuk kami. Mereka adalah domba-domba yang tetap dekat dengan dia karena mengalami kebaikan hatinya. Nah, salah satu contoh lain dari kedekatan itu adalah ketika Tuhan, ada murid yang bertanya, di mana engkau tinggal? Dia mengajak, mari dan lihat. Dan mereka pun datang tinggal bersamanya. Nah, sesuatu yang bukan hanya dulu terjadi, tapi dia tetap mengundang kita. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, letih, lesu, dan berbeban berat, ia mengundang, mari, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Ia tidak mengatakan bebanmu pasti akan hilang kita, tapi bahwa engkau akan memikul beban itu bersama-sama dengan saya. Dia tidak mengatakan bahwa ketika engkau datang semuanya akan beres, tidak ada masalah kesulitan lagi. Tidak. Masalah kesulitan tetap ada, tapi bersama dengan dia, dalam kesatuan dengan dia, kita tetap dapat mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Nah, yang paling penting adalah percaya akan hal itu. Kita tidak cukup tahu bahwa dia mengasihi kita, tapi percaya dengan sungguh hati bahwa dia mengasihi kita. Nah, ia adalah gembala yang berada di belakang kawanan domba. Memperhatikan mereka yang mungkin tertinggal karena tidak mampu untuk melangkah lagi. Memperhatikan mereka yang terluka, yang takut, yang dikucilkan. Memastikan bahwa domba-dombanya utuh berjalan di jalan yang benar. Dan itu ia tunjukkan. Pada wanita pendosa yang mau dilempari dengan batu, ia menunjukkan belas kasihnya. Untuk memastikan bahwa ini domba ini harus tetap mengalami kasih sayang dari Tuhan. Ada banyak contoh dalam Injil yang menunjukkan betapa orang seperti Sakeus yang dianggap pemungut cukai, atau Matius, pemungut cukai. Orang-orang seperti itu justru ia dekati. Matius malah dipanggil menjadi muridnya. Itu menunjukkan dosamu tidak membuat Tuhan menjauh dari. Nah, dari surat kepada umat Titus, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat yang kepunyaannya sendiri yang berbuat baik. Nah, kembali memandang gambar hati kudus Yesus, gembala yang baik yang meletakkan domba di pundaknya, kita dapat melihat, merasakan diri kita masing-masing. Mari setiap kita menyadari, merasakan bahwa kitalah yang ada di pundak gembala baik ini. Bahwa kita yang mungkin sudah lelah dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan, dia yang mengangkat kita. Dia mengangkat kita dan meletakkan di bahu kita, di bahunya, untuk memberikan kekuatan. Mari kita sadari itu. Bahwa ketika kita lelah dengan rupa-rupa persoalan hidup, kita perlu datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, gendong saya, bawa saya, angkat saya, biar saya dekat dengan hatimu, dan supaya dari hatimu saya memperoleh kekuatan yang saya butuhkan untuk hidup. Sama seperti yang ibu saya lakukan. Ketika dia berada dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan anak sulungnya, dia datang kepada Yesus. Tuhan, saya punya kerinduan seperti ini. Tolong berikan saya kesempatan. Hidupkan anak saya.
Dan Tuhan menjawab. Di situ ada rasa aman, ada rasa damai dan nyaman. Nah, pengalaman aman, damai itu yang penting, perlu menjadi satu pengalaman nyata kita. Bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Dan kalau milik kepunyaannya, maka ia pasti sayang, ia pasti jaga, ia pasti lindungi. Kita masing-masing satu persatu. Tapi ia melindungi kita bukan sebagai domba-domba yang terlepas satu dengan yang lain, tetapi sebagai satu kawanan. Dia mau supaya kita tetap sebagai satu kawanan. Maka komunitas-komunitas seperti ini, kalian ini, adalah komunitas yang mencoba untuk menghidupi aspek ini. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama. Sebagai satu kawanan. Kebersamaan itu menjadi satu yang penting. Darah dan air kehidupannya mengalir dari hatinya, memberi kesegaran, kekuatan. Kita mendengarkan kata-kata undangannya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau haus akan kedamaian, haus akan sukacita, haus akan ketenangan, jangan cari itu dengan makan banyak. Jangan cari itu dengan hal-hal yang sebetulnya cuma memberikan kesenangan sesaat. Datang pertama-tama kepada sang sumber sukacita dan damai sejahtera. Biarkan kehausan akan damai, sukacita, dan kebahagiaan itu mengalir dari hatinya untuk kita. Itu penting. Datang kepadanya. Saya belajar banyak dari masa kecil saya dari ibu saya. Ketika dia kemudian selalu mengingatkan saya, lakukan sesuatu mulai dengan doa. Doa. Andalkan Tuhan. Ketika ia pergi berjualan barang hasil olahan dari singkong untuk menyekolahkan kami, ia selalu datang pertama-tama kepada Yesus, mengatakan, Tuhan, semoga dagangan saya ini bisa dibeli dan saya bisa pulang cepat. Dia haus akan Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah untuk dia. Nah, Yesus mengundang dan menuntun kita untuk datang kepadanya agar hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan kasih hatinya. Nah, itu yang penting kita dengarkan selalu. Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita satu persatu dengan nama kita untuk dekat, ada bersama. Maka komunitas ini menjadi kesempatan di mana Tuhan menegaskan kembali cinta kasihnya kepada kita. Nah, yang penting adalah bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan, kita minum dari sumber air kehidupan, kita mendengarkan firman-Nya, kita mengambil bagian dalam Ekaristi di mana kita menerima kekuatan dari Dia, menerima tubuhnya sebagai santapan rohani. Itu semata-mata bukan supaya kita kemudian hilang dahaga kita dan kita menjadi segar. Tapi juga supaya apa? Supaya dari diri kita mengalir aliran kasih yang menyelamatkan bagi sesama manusia. Supaya kita menjadi saluran berkat. Artinya sesudah kita dikuatkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita menguatkan orang lain. Sudah kita diberikan damai oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita memberikan damai yang sama kepada orang lain. Santa Teresa ya pernah mengatakan, ya saya tidak punya tubuh lain. Tuhan Yesus mengatakan, atau dia mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus tidak punya tubuh lain selain tubuh kita. Tuhan tidak punya tangan lain selain tangan kita. Tuhan tidak punya kaki lain selain kaki kita. Artinya Tuhan menggunakan kita yang sudah dipenuhi oleh kasih-Nya supaya melalui kita orang lain percaya Tuhan itu amat baik. Nah, kita dikuduskan oleh Tuhan sebagai umat milik kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ketika rajin berbuat baik, artinya bukan satu kali, tapi sepanjang hidup kita. Rajin berbuat baik adalah identitas kita sebagai umat milik kepunyaan Yesus. Milik kepunyaan Yesus.
sesuatu yang ditempelkan kepada kita, tapi itu identitas kita. Ketika orang melihat kita, orang tahu, ini murid Yesus, ini pengikut Yesus, karena mereka rajin berbuat baik. Berbuat baik adalah wujud nyata dan rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang berkenan menguduskan kita menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi satu dengan Yesus, sehati dengan seperasaan dengannya, dan membiarkan diri kita menjadi saluran yang mengalirkan aliran-aliran air kehidupan kepada sesama. Yesus yang wafat untuk semua dan bangkit untuk semua, menganggap semua orang, setiap pria, wanita, dan anak-anak sebagai miliknya. Bila yang memanggil kita untuk berbagi dalam cinta dan karyanya sebagai gembala baik yang mengenal miliknya dan ingin membimbing semua menjadi satu kawanan, maka tak suatu pun dapat mengalihkan perhatian kita dari panggilan indah dan mendesak untuk membuat Yesus semakin dikenal dan dicintai. Sudah dikuatkan oleh Dia mengatakan, kuatkanlah orang lain. Sudah Dia memberikan damai kepada kita, bawalah damai itu kepada orang-orang lain. Nah, 1 Yohanes 4-16, saya membacakan bagian pertama saja. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Di satu teks yang mengajak kita untuk bertanya, apakah saya telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita? Pada saya, apakah saya sungguh-sungguh mengalami, merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi saya? Dalam konteks saya pribadi, saya sungguh merasakan pengalaman dikasihi. Luar biasa. Dan itu mendorong saya untuk sedapat mungkin melihat apa yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan namanya. Seorang bapak ketika mengikuti rekoleksi mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya sebagai seorang umat beriman. Romo, saya pikir masalah saya sebagai umat beriman adalah bahwa saya tidak cukup mengasihi Tuhan. Dan tahu apa yang menjadi jawaban Romo? Masalahmu bukan masalah. Masalahmu yang kau ungkapkan tadi itu bukan masalah. Masalah yang utama ialah engkau belum mengenal cinta kasih Tuhan. Belum memahami cinta kasih Tuhan. Masalah kita sebagai umat beriman bukanlah kita tidak atau belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Masalah kita adalah kita belum mengenal, kita belum percaya, belum mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Mengenal artinya apa? Mengalami bahwa saya sungguh dikasihi. Jadi masalahnya bukan karena saya tidak mengasihi dia dengan sepenuh hati. Bukan. Tapi saya tidak mengenal kasih-Nya. Sebab jika saya mengerti betapa Tuhan mengasihi saya, ketika saya mengenal betapa Tuhan mengasihi saya, ketika saya mengalami betapa Tuhan mengasihi saya, kita tidak bisa tidak pasti mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa tidak pasti mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Kalau kita sungguh tahu bahwa kita dikasihi, mengalami bahwa kita dikasihi, kita diubah oleh pengalaman itu. Maka saya mesti belajar untuk melihat kembali pengalaman hidup saya untuk menyadari Tuhan mengasihi saya, dan karena itu saya belajar untuk mengasihi Dia. Jika kita sungguh mengalami betapa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, pengalaman itu akan mengubah kita. Tuhan mengasihi kita di saat susah seperti halnya Tuhan mengasihi kita di saat senang. Tuhan mengasihi saat kita merasakannya, Tuhan mengasihi kita saat kita tidak merasakannya. Tuhan mengasihi kita saat kita melakukan hal yang baik. Tuhan tetap mengasihi kita saat kita melakukan hal yang buruk. Ia tetap mengasihi kita. Karena kasih-Nya tidak didasarkan pada siapakah kita. Tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan. Kasih-Nya didasarkan pada siapakah Dia. Dan Dia adalah kasih. Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Kasih-Nya tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tetapi didasarkan pada apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Dengan tangan terentang dan paku tertancap di tangannya dan darah mengalir, Yesus berkata kepada orang-orang, aku mengasihi kalian, aku sangat mengasihi kalian sampai terasa sakit. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa kalian. Itu yang sebenarnya Tuhan mau katakan kepada kita. Ia memilih mati daripada ia hidup, tetapi hidup tanpa kita. Itulah betapa Tuhan mengasihi kita.
Kita tidak dapat membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Kita boleh mencobanya dengan berbagai kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan yakin kita akan gagal untuk membuat Tuhan mengasihi kita. Karena kasih Tuhan kepada kita tidak didasarkan pada kondisi apapun. Tidak didasarkan pada apapun yang kita lakukan. Kasihnya didasarkan pada karakter Tuhan. Pada identitas Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan adalah kasih. Dan jika kita menerima kasih-Nya, jika kita mengalami kasih-Nya, kasih itu akan membebaskan kita dari egoisme, dari cinta diri, dari kecenderungan untuk cari senang sendiri, cari aman sendiri, dari kecenderungan untuk tidak mau berkorban. Kita akan dibebaskan dari semangat-semangat seperti itu. Kalau kasih-Nya itu menjadi pengalaman kita, kita mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku untuk memuliakan nama-Mu dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Tuhan bantu saya untuk itu. Tuhan berkati kita semua. Amin.